Halo teman-teman, kembali lagi dengan Barabas Media dalam program Rabuku, Rabu Baca Buku. Oke, halo Silma, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah masih sehat Bang. Oke, nah kalau kita balik ke pembahasan minggu-minggu lalu nih, Mm-mm. kita udah belajar mengenai kekuatan pikiran ya, Ya tentang kekuatan benar banget. pikiran, kemudian ada Keinginan, keinginan, keyakinan ya dari buku ya think and Think grow and Grow rich. Rich. Eh, Penulisnya adalah Napoleon Hill, kayak gitu Mm-mm. ya. Iya Oke. benar banget Bang. Nah, malam ini ada cerita apa lagi nih? Kejutan apa lagi nih? Karena eh, dari minggu lalu banyak cerita ya yang ada di buku Iya ini yang benar. menarik kayak gitu. Nah, di minggu ini kita Hmm, tuh lebih ngebahas gimana sih tentang prinsip autosugesti yang dimana ini ada dalam bab 3 sebelumnya yang oke. tentang keyakinan. Nah, di bab 4 ini, Hmm, prinsip autosugesti ini adalah salah satu medium untuk kita mempengaruhi pikiran alam bawah sadar kita. oke. Nah, di mana Napoleon Hill mengatakan autosugesti itu adalah Hmm, istilah yang berlaku untuk semua sugesti dan semua rangsangan yang ditimbulkan oleh diri sendiri dan mencapai pikiran seseorang melalui panca indera. oke. Jadi, secara tidak langsung, autosugesti itu adalah sebuah sugesti atau dorongan yang dimana ditimbulkan oleh diri sendiri. Nah, autosugesti ini itu tuh merupakan salah satu agen komunikasi antara benah tempat pikiran kita yang Hmm, sadar dengan benah alam bawah sadar kita. oke. Jadi prinsip autosugesti ini secara sukarela Hmm, mencapai ke pikiran alam bawah sadar kita dan mempengaruhi pikiran-pikiran tersebut. hmm, Jadi dengan kata lain maksudnya gini Bang, semua kesan yang kita rasakan hmm, dan kita tangkap melalui otak kita secara sadar itu nantinya akan diteruskan dalam alam bawah sadar kita oke. gitu. Nah, prinsip autosugesti ini itu tuh bisa digunakan untuk pengendalian tadi. Nah, Hmm, pengendaliannya tuh bisa berupa pikiran-pikiran yang bersifat kreatif dan inovatif atau oke. bahkan karena kita lalai Hmm, membiarkan pikiran-pikiran yang bersifat merusak itu hmm, mendominasi dalam prinsip alam bawah sadar kita itu sendiri. oke. Dan di bab 2 Hmm, kan kita udah belajar tuh 6 trik untuk menghilangkan atau trik untuk meyakinkan keyakinan yang kita. kita. Nah, di mana trik-trik ini diulang lagi di bab ini. Hmm, Di mana kan kita tuh harus membacakan keras-keras 2 kali sehari oke. pernyataan tertulis berisi keinginan Anda terhadap uang dan melihat serta merasakan diri Anda sudah memiliki uang tersebut. Oke. Kan kita udah bilang kan kita tuh harus yakin aja bahwa kita tuh akan mendapatkan uang tersebut. Hmm, Dan ya, jika kita mengulangi rumus dari Emil Kaus sejuta kali ini, oke. kita tuh akan mendapatkan gambaran bahwa hari demi hari dengan cara apapun saya akan lebih baik dan lebih baik. Hmm, Jadi ini nih mencampurkan antara keyakinan sadar kita dengan alam bawah sadar kita yang dimana itu tuh terkoneksi dalam perasaan atau emosi. oke. Jadi alam bawah sadar kita itu nggak hanya mengenali atau menindaklanjuti pikiran dari sadar kita aja. Hmm, Jadi itu tuh harus dicampur dengan emosi atau perasaan untuk mencapai target yang kita inginkan oke. gitu. Nah, alam bawah sadar kita dengan pikiran ini atau ucapan itu harus bercampur juga dengan kepercayaan itu tadi, Hmm, yang dimana awalnya agak sulit ya, apalagi hmm, untuk mengendalikan emosi itu. oke. Tapi percaya aja bahwa kita tuh nggak akan mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Hmm, Ada harga yang harus dibayar oke. dan harga kemampuan untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar kita itu adalah ketekunan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang dijelaskan pada buku ini Hmm, gitu. Nah, untuk kemampuan menggunakan prinsip autosugesti ini itu tuh bergantung pada kemampuan kita dalam berkonsentrasi pada keinginan untuk mencapai keinginan tersebut menjadi obsesi atau semangat yang membara itu tadi. hmm, Jadi, di buku ini ada beberapa langkah yang harus kita pakai. Nah, oke. namun sebelum masuk ke situ, kan di bab pertama kita udah belajar 6 langkah untuk menginstruksikan menanamkan uang dalam jumlah tertentu yang diinginkan oleh pikiran. Oke. Nah, di sini
dia tuh ngejelasin bahwa kita tuh harus berkonsentrasi pada jumlah uangnya. Yang dimana ketika kita udah berkonsentrasi pada jumlah uangnya, kita kan akan mempercayai pikiran atau memperdayai pikiran alam bawah sadar kita, sehingga kita tuh nantinya percaya. Dan ketika kita udah percaya dengan jumlah uang yang kita targetkan itu tadi, otomatis kita nanti akan mengklaim jumlah itu udah menunggu kita. Dan kita udah mengklaim jumlah itu udah menunggu kita, kita akan secara nggak langsung alam pikiran bawah sadar kita tuh harus memberikan rencana praktis untuk mendapatkan uang yang udah kita targetkan itu. Jadi kita tuh secara nggak langsung ketika kita sudah menanamkan prinsip autosugesti dalam prinsip konsentrasi pada jumlah uang itu, kita tuh nantinya secara nggak langsung akan termotivasi oleh diri kita sendiri untuk menggapai atau mencapai target nominal yang kita harapkan itu tadi. Nah, dalam buku ini ada instruksi yang diberikan. Nah, ada rangkuman instruksi yang diberikan oleh Napoleon Hill, di mana untuk instruksi ini berhubungan dengan 6 langkah pada bab kedua tadi, yang dirangkum dan dipadukan dengan prinsip yang dicakup di dalam bab ini. Yang pertama, carilah tempat yang tenang. Lebih baik di tempat tidur katanya, pada malam hari, di mana Anda tidak akan terganggu atau terinterupsi. Pertama, pejamkan mata dan ulangi keras-keras agar Anda bisa mendengar kata-kata sendiri. Jadi kita tuh harus mengucapkannya dengan keras-keras. Pernyataan tertulis dari jumlah uang yang kita kumpulkan, batas waktu yang kita ingin kumpulkan, dan juga deskripsi jasa atau barang yang tersedia yang bersedia kita berikan sebagai imbalan dari uang itu. Jadi sementara kita melaksanakan instruksi ini, kita lihat apakah kita ini udah memiliki uang itu. Misalkan instruksinya gini, kita baca keras-keras, misalkan dalam kamar. Seandainya Anda berniat mengumpulkan 100 juta dolar pada 1 Januari, 5 tahun kemudian Anda berniat memberikan jasa pribadi sebagai imbalan atas uang itu dalam kapasitas sebagai perwakilan penjualan. Nah, ini kan dia udah nulis nih berapa nominalnya, terus jangka waktunya, terus juga jasa apa yang dia harus keluarkan. Dia mengeluarkan jasa sebagai perwakilan penjualan. Dan setelah kita menuliskan ini dan membacakannya, itu tuh kita akan memberikan sepenuhnya kepercayaan atas dasar yang kita baca itu tadi. Dan yang kedua, ulangi program ini pada malam dan pagi sampai Anda bisa melihat atau sampai kita bisa mengimajinasikan kita tuh udah memegang uang itu gitu. Nah, yang ketiga, letakkan salinan pernyataan Anda di tempat yang terlihat dan bacalah sebelum tidur, dan begitupun bangun sampai terparti dalam ingatan. Jadi kertas yang udah kita tuliskan tadi kan udah sering kita baca. Nah, kalau bisa kita bikin 2 salinan, yang dimana satu salinan ini kita tempelkan di tempat yang terlihat, yang sering kita lihat lah, misalkan kayak kaca di samping kacanya gitu, atau di depan lemari ketika mau mengambil pakaian, itu bisa juga. Dan itu kita baca, baik itu sebelum tidur ataupun setelah kita bangun tidur, agar termindset di kepala kita itu tadi. Nah, awalnya prinsip autosugesti atau instruksi ini nih terbilang abstrak ya, dan kita juga sulit percaya atau memiliki keraguan pada instruksi tersebut. Namun ketika kita udah melakukan itu, keraguan tersebut akan hilang dengan sendirinya dan memunculkan kepercayaan. Dan di mana kepercayaan itu nantinya akan mengkristal menjadi sebuah keyakinan, keyakinan yang penuh, di mana kita akan menyadari bahwa pernyataan akulah penguasa takdirku dan akulah kapten bagi jiwaku itu tuh benar gitu. Jadi banyak filsuf yang menyatakan manusia memegang kendali atas takdir duniawi mereka sendiri. Nah, orang yang bisa mengendalikan diri dan lingkungan mereka itu karena mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar mereka sendiri melalui kerjasama dan kecerdasan yang tak terbatas. Jadi pada bab ini intinya kita tuh harus
memiliki tindakan yang aktual, di mana kita tuh ketika kita udah menanamkan secara sadar di pikiran kita, meneruskannya ke alam bawah sadar kita tuh harus mencampurkan dengan emosi, di mana emosi itu tuh harus kita kendalikan, dan ketika kita mengendalikannya, itu akan memunculkan sebuah imajinasi-imajinasi. Nah, imajinasi-imajinasi itu tuh awalnya terbilang abstrak ya, atau bahkan sulit dipercaya. Betul. Namun, ketika kita melakukannya secara rutin, itu tuh tanpa kita sadari alam bawah sadar kita tuh percaya. Dan ketika alam bawah sadar kita itu percaya, itu tuh akan mengkristal menjadi sebuah kajian yang penuh atau keyakinan yang penuh gitu. Oke, menarik nih Selma. Jadi ya ini sedikit abstrak ya pembahasan kita kali ini ya, mengenai sugesti. Autosugesti. Intinya sugesti itu adalah alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar benar itu banget sebenarnya dalam artian yang mengendalikan diri kita itu terkadang kita nggak sadar kayak gitu ya. Ya mungkin ya kalau secara tidak langsung kebiasaan mungkin ya. Kalau misalnya kita mungkin nih di keluarga kita kayak gitu ya, di keluarga kita itu biasanya disiplin nih ya, papa kita mungkin tentara kayak gitu ya, ibu rumah tangga, jadi sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari itu ya bangun pagi dan sebagainya kayak gitu. Nah, dan kita sebagai anak ya kadang-kadang ya kita merasa nggak peduli, tapi secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu mengenali itu ya sebenarnya, kedisiplinan itu kayak gitu, mengenali kedisiplinan itu, sehingga pas sudah kita mungkin udah dewasa ataupun kita udah berpisah nih dari bapak dan ibu, mungkin pergi kuliah, merantau dan sebagainya, secara tidak langsung di situ mungkin kita sadar, wah ternyata kedisiplinan yang selama ini diterapkan di keluarga ternyata kebawa kayak gitu. Udah kuliah ya bangun pagi dan sebagainya, apapun tanpa kita sadari, mungkin ketika sesuatu itu atau melihat orang yang nggak disiplin aja, secara tidak langsung ekspresi tubuh kita itu menyatakan kita tidak suka gitu. Tapi karena alam bawah sadar kita tadi bahwa mengatakan kedisiplinan itu adalah hal yang penting kayak gitu ya. Nah, di sini di buku ini diterapkan tadi bagaimana cara melatih itu ya, Silma, kayak gitu ya. Kalau di sini tuh ya sebaiknya waktu kita mau tidur kayak gitu ya, terus ketika bangun tidur, karena secara kondisi otak kita itu masih dalam keadaan fresh. Betul, gitu. Dalam keadaan fresh, kemudian sehingga sugesti-sugesti, imajinasi itu secara gamblang kita bisa bentuk kayak gitu. Ya mungkin karena sepi juga kali ya, sepi juga, kemudian kita di kamar sendiri dan sebagainya. Jadi sehingga imajinasi itu ya bisa tergambar kayak gitu. Apalagi kalau kebawa mimpi kali ya. Oke. Satu pertanyaan sih tadi ya, terkait sugesti kayak gitu ya Silma ya. Jadi sugesti itu berarti prinsip yang keempat ya dari buku ini kayak gitu ya, pikiran, terus tadi ada keinginan, keyakinan, dan baru sugesti. Nah, sugesti itu tadi alam bawah sadar. Oke, alam bawah sadar. Dan berarti dari untuk mencapai itu tadi perlu dilakukan latihan berulang-ulang ya, apa tadi, membuat tulisan ya kalau nggak salah ya? Iya, membuat tulisan nominal yang kita dapatkan, waktu untuk kita mendapatkan nominal itu, dan juga apa yang harus kita berikan untuk mendapatkan nominal itu, imbalannya. Gitu. Ini mungkin ya karena buku ini judulnya apa, Grow Rich kali ya, jadi dia fokusnya uang. Tapi sebenarnya nggak uang ya sebenarnya. Oke, Silma, thank you, terima kasih banyak nih untuk malam hari ini kita belajar ya yang sedikit abstrak, mungkin kita pun ya susah membayangkan karena emang nggak bisa dibayangkan karena alam bawah sadar tadi ya. Sebenarnya kalau bisa berdasarkan kepercayaan atau logik manusia ini sulit juga sih. Iya, betul. Tapi ya kita coba aja dulu. Gitu. Karena alam bawah sadar itu dia akan mengenali sendiri ya. Kata kuncinya di situ ya, dia akan mengenali sendiri satu hal yang udah biasa kita lakukan. Ya, sehingga ya namanya alam bawah sadar. Jadi sehingga ketika dia sudah membentuk kristal ya dia. Ketika dia membentuk kristal atau mutiara tertentu, maka dia itu akan menjadi suatu ya, kalau di buku sebelumnya dia akan menjadi identitas diri kita kayak gitu ya. Benar. Oke, Silma, terima kasih banyak untuk malam hari ini.
Oke, sampai Sama-sama Bang. ketemu lagi nih teman-teman di podcast minggu depan. Masih banyak nih yang kita bahas ya di Iya buku benar ini. Bang. Oke, Sima, terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Oke.